lagi rame-ramenya Sarinah bang, Ya. bom Sarinah. Viral banget, orang polisi berhadapan 10 meter, Ya. salah satunya abang. Ya. Kok nekat banget sih bang? Mayat bergelimpangan, ada polisi juga gitu. Terus waktu saya bilang, enggak, saya harus masuk. Tugas saya Kabakop itu adalah untuk mengkoordinasikan semua fungsi. Tribuners, tadi ngomongin soal COVID, ngomongin soal penanganan Polresta, keren banget. Bang, kita flashback ke belakang nih bang. Ya bang, abang menjabat dari 2000 di sini? 2021. 2021 ya? Januari ya? Sebelumnya Wakapolres. Sebelumnya Direktur Narkoba ya? Banten. Oke, tapi ada cerita yang kita nggak pernah lupa nih bang, para jurnalis nih. 2020 pertama kali pengungkapan kasus siswi SMP yang membunuh anak kecil. Ya. Di pusat. Ya. Bang, di pusat. Ya. Bang, itu jadi atensi banget bang. Artinya bahwa itu cukup luar biasa pengungkapan. Boleh bercerita dikit bang, itu gimana bang bisa? Gini Kang, saya dibesarkan di dunia reserse ya. Saya pernah 2 kali Wakasat Serse, 3 kali Kasat Serse. Wakasat Serse di? Wakasat Serse di Polresta Solo. Oke. Kemudian Wakasat Serse di Polres Metro Jakarta Selatan. Siap. Kasat Serse di Depok, Kasat Serse di Bekasi Kabupaten, dan Kasat Serse Jakarta Utara. Sehingga insting seorang penyidik itu akan melekat pada diri saya. Oke. Sehingga ketika melihat suatu kejadian atau hal apapun, pasti sudah tergambar nih. Sehingga saya ada penasaran gitu. Oke. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa faktanya begini dan sebagainya gitu. Jadi memotret saya itu memang memotret untuk menganalisa. Awal penemuannya kan anak kecil itu. Anak kecil itu, Oke. anak kecil itu. Kemudian sebenarnya kalau kasus anak kecil itu ketika saya Wakapolres Jakarta Pusat ya waktu itu gitu. Kejadian itu kan geger Ya, karena dia geger. anak kecil datang ke kantor polsek, Ya. kemudian dia laporan saya baru bunuh orang gitu. Iya, iya. Dicek sana, saya datang ke TKP, Iya. banyak hal yang akhirnya saya bongkar di situ. Ingat bahwa olah TKP itu menjadi hal yang penting bagi kami untuk mendapatkan bukti-bukti. Waktu itu tidak awal. serta-merta bahwa pengakuan si anak itu langsung Tidak, bisa dipercaya dong. tidak dong, tidak. Tetap ada saintifik yang Walaupun dia mengakui, Iya. walaupun dia ada korbannya di situ, ada jenazah anak di situ gitu, ada mayatnya di situ. Tapi pertanyaan kita akan lebih, ini anak loh. Anak itu tentunya kelompok masyarakat yang sangat menjadi perhatian. Bagaimana mungkin seorang juara kelas, anak SMP, kemudian dia bisa melakukan tindakan seperti itu. Iya, iya, gitu iya. ya. Nah, mulai kita dengan kebiasaan dia menggambar, kebiasaan Iya, ini dan iya. segala. Artinya ada faktor psikis yang menjadi banyak perhatian para ahli gitu ya. Bisa sampai seperti itu. Iya, Gitu. iya, Nah, iya. kita memberikan fooding kepada semua tim ahli. Iya, Tim ahli yang dibentuk Mabespori itu untuk menganalisa kenapa bisa Si begini. anak itu seperti gitu ya. Ada istilah namanya ABH, anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum. Dan penanganan terhadap ABH itu juga lex spesialis ya. Ya, Penanganannya itu sangat khusus demi yang terbaik untuk kepentingan anak. Dia tidak serta-merta seperti itu kalau tidak ada awalnya. Gitu. Nah, itu semua dipelajari. seperti itu ya. Seperti itu Nah, ceritanya. Tribuners, tapi ada yang lebih menarik Tribuners. Bang, 2016 Bang. Ya. Bang, 2016 Kabakop Kabakop. Metro Jakarta Pusat. Ya. Ya. Nah, masih inget tuh lagi rame-ramenya Sarinah Bang. Ya. Bom Sarinah. Viral banget. Orang polisi berhadapan 10 meter. Ya. Salah satunya abang. Ya. Kok nekat banget sih bang? Mereka Gini, bawa senjata loh, Bang. ceritanya saya sedang pengamanan di Mahkamah Konstitusi. Konstitusi dengan pasukan semuanya. Tiba-tiba ada suara ledakan, dung gitu. Iya. Itu kan ledakan tuh di antara gedung-gedung ya, Iya. sepanjang jalan Sudirman di Tamrin itu. Jadi menggema gitu. Anggota saya bilang waktu itu, dan ada ledakan. Iya. Ledakan apa?
Mungkin kompor gas kali ya, katanya gitu. Awalnya begitu pikirannya. Mungkin kompor gas. Tuh tiba-tiba di HT ini rame. Akhirnya saya buru-buru, cepat kita ke TKP gitu, berangkat gitu. Saya berangkat, yang biasa saya duduk di belakang, karena buru-buru, saya duduk di depan. Di depan? Oh sabar, mobil depan duduk, jadi samping supir gitu. Samping supir, iya. Samping supir. Berangkat, ada sabara beberapa orang, cek TKP gitu. Biasa. Tapi belum tahu itu apa ya? Belum tahu itu apa. Berangkat gitu kan. Nah, begitu saya sampai perempatan Saripan Pasifik itu, dekat BI itu ya. Iya. Ada Polantas jaga. Komandan jangan masuk. Polisi ditembakin. Terus saya lihat, itu namanya pos lantas yang di depan Sarina itu, Starbucks itu udah hitam. Sudah dibakar kan? Sudah hitam, sudah bekas bom ya. Oke. Mayat bergelimpangan, ada polisi juga gitu. Terus waktu saya bilang, enggak, saya harus masuk. Tugas saya Kabakop itu adalah untuk mengkoordinasikan semua fungsi. Oke. Bagaimana mungkin saya bisa mengkoordinasikan semua fungsi, gitu ya, mau dengan Polda, dengan Por, dan segala macam, kalau saya tidak lihat TKP. Yang abang pikirkan apa sih? Tugas. Saya hanya memikirkan tugas saya, amanah waktu saya. Waktu itu kan tembak-tembakan. Iya, makanya begitu saya masuk, tiba-tiba mobil Kapolres ini keluar dari sana, jalannya cepat sekali gitu. Rupanya Pak Kapolres ini bawa satu anggota sudah ketembak perutnya gitu. Mobil Kapolres balik nih. Akhirnya saya sambil lihat ke kanan, sambil lihat mengkondisikan sambil ini ya gambar wilayah seperti apa nih medannya nih. Karena kan terjadi fog of war gitu. Fog of war itu situasi yang kita tidak tahu siapa kawan siapa lawan gitu. Mereka juga berpakaian sama gitu, masyarakat dan sebagainya. Tapi abang ngelihat itu ya teroris? Mau lihat ke belakang, itu belum lihat. Saya baru lihat ke kanan, begitu saya lihat sebelah kiri, rupanya si dua orang pelaku ini yang di dekat Starbucks itu sudah bidik, mobil saya dibidik sama dia tuh. Begitu dibidik, saya lihat sini, tembakan pertama masuk, duang gitu. Kena mobil? Masuk, akhirnya kita ngerem, saya tarik kursi, saya rebahan. Sebelah kiri dong bang? Sebelah kiri. Posisi abang kan sebelah kiri kan? Saya rebahan, masuk lagi dekat kepala saya itu. Saya loncat ke kanan, akhirnya terjadilah perlawanan. Berarti abang keluar dari pintu yang sebelah kanan? Ya, keluar dari sebelah kanan. Iya dong. Karena ada perlawanan. Nah, terus mulai nggak imbangnya karena dia sudah mulai melempar bom. Dung gitu. Jadi kita ngeliat itu ada paku jalan itu ya. Kan bom rakitan. Berapa meter dilempar ke abang itu? Berapa ya? Paling jaraknya sekitar 20 meter ya. 20 meter lah. Tapi ngeri juga kalau gotri-gotrinya kena kan? Ya resiko ya. Akhirnya saya tarik. Soalnya ini udah nggak imbang nih gitu. Saya sambil laporan itu. Saya sambil laporan mengabarkan. Jadi saya sempat melaporkan Angkasa, sampaikan Polda itu kejadiannya seperti ini, ledakan ini kanan kiri gitu. Abang sempat balas menembak kan? Iya, di sana kita saling adu lah, kita nggak ngitung. Tapi habis itu setelah selesai baru masuk pasukan semua, kita sisir lagi. Abang waktu itu udah siap bawa senjata? Waktu itu kan belum. Kita kan nggak tahu itu apa. Iya. Kita nggak tahu itu senjatanya kejadian, ada anggota segala macam gitu. Nah, tapi singkatnya selesai itu semuanya, yang lucu itu kan di TV itu kan di running tag tulisannya kan Wakapolres, mobil Wakapolres ditembakin gitu. Istri Wakapolres nelfon istri saya gitu, nangis gitu. Mobil abang tembakin lah gitu. Padahal itu mobil Kabakop. Iya. Selesai itu dia lihat lagi gantian lagi. Saya lumba itu ternyata mobil suamimu katanya. Gantian. Ya itu tugas ya. Tapi intinya ya situasi kayak begitu kita tidak bisa. Kita kan kayak akuarium. Mereka bisa melihat kita dengan berseragam. Tapi kami tidak bisa melihat mereka karena terjadi fokus yang mana, yang mana orangnya gitu kan semua kan nyaru. Nggak bisa juga kita asal tembak, nggak bisa juga sambil ngeraba-raba siapa yang mau ditembak ini. Iya karena kan bingung karena kan yang terakhir itu dia tembak dari jarak dekat. Yang berpakaian itu ya, pakaian itu kan jarak dekat dia ngehajarnya gitu. Ya itu sekilas lah. Kalau ngomongin mereka melemparkan bom rakitan kan abang dibesarkan atau abang lebih ke reserse ya? Tapi menghadapi bahan peledak seperti itu abang nggak ada pikiran apa? Iya. Semua saya serahkan pada yang di atas ya. Artinya ya tidak bohong kalau ada orang yang tidak takut. Takut itu ada pasti gitu ya. Tapi bagaimana kita memanajemen
rasa perasaan kita sambil yang lainnya bergerak. Saya lihat ada teman-teman yang sudah mulai bergerak mendekat dan segala macam. Saya jadi seperti pengalihan. Iya. Tim kami membalas menembak, tapi jadi pengalihan. Kami dilemparin terus itu, tapi yang tim saya udah masuk. Oh. Ngambil dari belakang, akhirnya kan disikat dari belakang. Jadi martir juga, Mi. Ya kita jadi kayak decoy aja, Pak. Ini terus Kang, buang gitu, goyang gitu kan, sambil yang lain sudah mulai masuk ke dalam gitu. Kita yang jadi sasaran. Pikiran apa waktu itu? Udah kalau udah gitu, saya mengalami situasi gini kan tidak cuma sekali, Kang. Nah, cerita yang di Priok gimana waktu Abang jadi Kasat Reskrim di... Saya AKP itu, Wakasat itu saya dikeroyok. Ya. Dalam sebuah demo gitu ya. Di Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Sobek-sobek lah waktu itu gitu. Itu sama. Saya nangkap orang di tengah masa, pasukan saya di luar itu ternyata gitu. Waktu saya dikeroyok. Waktu Tanjung Priok juga sama. Tanjung Priok juga saya ngelihat batu itu kan, wah, pasukan udah ke belakang, kemudian saya mendekat kepada Kapolres, kemudian kena batu darah di mana-mana gitu. Saya juga, tapi waktu kena itu saya ngerasa saya kalau nggak diingetin sama teman-teman wartawan ya, sama media itu, Pak Kasat ini darah tuh, darah semua, bener juga darah gitu. Iya. Saya harus lari ke rumah sakit Koja gitu, hidung saya patah gitu ya. Terus saya harus dievakuasi lagi ke rumah sakit lain. Gitu. Ketika Abang kena lemparan saat itu, Abang masih sadar? Setengah sadar ya. Setengah sadar. Gitu masih. Karena kan situasi kan kalut ya. Saya cuma singkat saya tinggal sisa berlima di lokasi itu. Saya, yang lainnya udah pada mundur. Udah mundur. Saya tuh masa udah mulai maju itu. Waduh, saya bilang ini lewat nih seperti ini. Tapi alhamdulillah mungkin karena ya masih dalam lindungannya lah saya bisa lari ke rumah sakit, dikawal sama teman-teman wartawan waktu itu ya. Iya. Ayo Bang kita kawal tuh. Lewat di tengah-tengah gitu, begitu lewatin masa saya lari masih sempat, walaupun saya pingsan juga di rumah sakit. Di rumah sakit pingsan? Pingsan, bangun-bangun saya udah dalam ruangan CT scan itu, gitu muter itu ya. Ini saya masih utuh nggak ya? Lukanya di mana, Bang? Gitu. Kenapa? Lukanya di mana waktu itu? Di hidung. Ada dijahit di sini? Enggak, mungkin patah ya. Patah dalam ya. Akhirnya ini sama. Berapa lama akhirnya? Saya dirawat itu sekitar seminggu. Istri katanya sempat nyari-nyari, Bang. Nyari-nyari karena bingung. Suaminya di mana, katanya di rumah sakit Koja, tapi ternyata di Koja udah nggak ada. Bingung nyari di rumah sakit mana gitu, atau nyangkut di mana, kan bingung gitu. Komunikasi nggak bisa ya? Nggak bisa, karena waktu itu HP saya sudah kena semprot air waktu itu ya, udah mati juga. Udah saya udah pasrah aja. Tapi mungkin dapat informasi dari anggota udah dibawa ke rumah sakit gitu. Ya, ada. Jadi situasi seperti itu, kejadian yang di Tamrin itu ya mirip dengan situasi ketika saya harus mengendalikan diri, tetap bisa berpikir dalam situasi yang dalam tekanan, harus tetap bisa berpikir karena kan saya bawa anggota. Iya. Saya harus bisa melaporkan, bisa menggerakkan semua orang dan segala itu. Tadi ya mungkin lebih pada tanggung jawab ya. Bang, kalau lihat catatan saya coba lihat catatan serangkaian tugas Abang banyak berhadapan dengan massa ya, Bang ya. Pernah di Gambir? Ya, sejak saya di Gambir. Di Pademangan. Di Pademangan, ngurusin geng motor, di Gambir, di Kabak. Gambir berurusan dengan para pendemo. Ya, Jakarta Pusat saya 3 kali ya, dari Kapolsek, Kabak Op, Wakapolres, gitu. Abang jadi Kapolsek banyak banget mulai dari Solo ya? Dari mulai saya pangkat. Letnan 1, saya itu Kapolsek di Kartosuro, 2 tahun waktu itu. Terus saya AKP, Kapten saya di Serpong, menangani konflik-konflik pertanahan dan sebagainya. Kompol atau mayor saya Kapolsek di Pademangan, sama itu nanganin kejahatan-kejahatan jalanan, segala macam. AKBP saya di Gambir. Kapolsek di Gambir nanganin demo dan segala macamnya ya. Lengkap ya. Kalau ada Kapolsek di Kombes jangan bisa Abang jadi Kapolsek. Ada Kapolsek Kombes mungkin saya Kapolsek Kombes mungkin. Tapi rata-rata Kapolsek Abang menjabat di lokasi yang ring 1 semua, Bang. Ngeri-ngeri sedap loh, Bang. Ya. Sekarang saya Abang Kapolresta, ya kan? Di samping itu istana, Bapak Presiden sama keluarganya juga di situ. Ini pertaruhan juga loh, Bang. Ya mau tidak mau ya, namanya sudah dipercaya pimpinan, menjaga amanah. Yang penting kan bagaimana bisa membangun suasana kerja yang kondusif untuk anggota. Kan komandan kan hanya sebutannya, tapi ketika dia harus menjalankan tugasnya, itu kan sangat bergantung pada anggota saya. Jadi kita harus membimbing sebagai komandan, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang tua supaya mereka bisa
tugas-tugas ngerti, SOP-nya tahu, nggak boleh salah. Ini ada yang menarik juga nih, Abang masuk baru beberapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan ada kasus besar penemuan mayat Ya. dalam plastik. Ya, Yang ternyata itu pembunuhan berantai, Bang. ya. Sedikit cerita, Bang. Itu menarik sekali karena bukti dan petunjuk kan minim, Bang. Itu gimana sih, Bang? Minim. Jadi gini, memang saya terbiasa ketika ada satu kasus-kasus yang menjadi prioritas, itu pasti kita membagi tim secara detail ya. Artinya dulu saat zaman saya kasat saya pernah sebulan sampai 6 kali pembunuhan. Terus? Atau di Bekasi dulu. Di Bekasi? Ya, di Bekasi. Termasuk yang dimutilasi dan sebagainya gitu betul. zaman itu ya. Nah, sehingga pola itu kita cek. Apakah ketika kita akan melihat kondisi korban di plastik dan segala macam, pasti yang terpikir pertama kali motif. Motif. Kenapa sih harus diplastikin? Kenapa harus itu kan Oke, motif? Oke. Tapi kan motif biasanya muncul ketika sudah ada pelaku, Bang. Motif itu banyak ya. Motif itu banyak. Bisa motif karena ekonomi, motif karena waris, motif karena macam-macam motif itu gitu. Nah, kita mulai untuk melakukan pendidikan, saya kumpulin itu fakta-fakta dan segala macamnya gitu ya. Wah, semua kita kaji. Akhirnya tidak berapa lama kita sudah dapat nih. Identitas dulu ya? Identitas itu udah dapat, ini orang yang tinggal nyari ini. Identitas Terus- korban dulu atau pelaku, Bang? Oh, korban dapat udah, korban udah Oke, dapat oke. gitu ya. Korban kan waktu itu kan tidak dirusak ya Iya, iya. mukanya. Beda dengan pengalaman sebelumnya yang kepala udah nggak ada Iya, di iya. tengah laut dan sebagainya kan ada gitu. Dapat identitasnya ada, tinggal ngambil nih, tinggal orangnya itu sedang kita buru gitu. Kejadian lagi yang di Pasir Angin gitu. Iya. Saya Padahal juga itu wilayah cek kabupaten juga ya? ada ini dua ini berhubungan atau tidak nih gitu ya. Kenapa Abang Karena bisa kan selangnya berpikir 2 ini minggu. ada hubungannya? Iya ada karena Karena pola-polanya. polanya sama. Dia cuma yang kita berusaha menganalisa 2 kejadian ini gitu ya. Ini sepertinya dari bukti cara buangnya, cara ini dan segala Ada macam kemiripan. ada kemiripan. Artinya saintifik ya, secara Oke. saintifik kami uji. Begitu dapat, memang ternyata akhirnya dia pun mengakui. Itu hanya jarak sekitar 2 minggu. Oke. Yang menjadi pertanyaan adalah nggak kapok dengan yang pertama. Kenapa harus ada korban yang kedua? Iya. Gitu. Ternyata memang ya ada sisi yang ketika dia Mau menguasai, mulai apa ya? Mungkin menikmati ya. menikmati dia. Menikmati ketika Tapi ada motif ekonominya juga. pasangannya itu. Oh. Kalau motif ekonomi kan dia kerja juga. Dia tidak mengambil hartanya ya? Ya ambil hartanya iya gitu. Tetapi kan tidak harus dengan cara seperti itu juga gitu. Bang, tadi apa? Menikmati, Bang. Ya Emang dia mungkin psikopat, ya. Bang? Ya itu kan kajiannya nanti di psikologi ya. Tapi kalau kita lihat baru kejadian sekarang 2 minggu kemudian itu kejadian lagi. Bayangkan kalau tidak kami tangkap, Ya. mungkin 2 minggu lagi ada lagi korbannya tuh. Jadi ternyata dia sadar itu cuma 2 minggu aja, habis itu ngelakuin lagi. Untung langsung terungkap ya. Iya. Untuk langsung terungkap, jadi nggak ada, Tapi tidak ada meskipun 2 korban lagi. itu bisa dikatakan itu pembunuhan berantai ya, Bang ya? Ya karena lihat dari polanya dia, Oke. gitu, dia sudah bersiap lagi nih untuk korban berikutnya kan korbannya random. Oh, dari dia Kan media dari sosial. message dari media sosial. Oh ini berarti ini dia sedang ngincer korban ketiga. Dia dengan bahasa dia biasa di medsos, dia biasa untuk dekat ya, cara mungkin cara merayu dan segala macamnya. Oh ini berarti persiapan ketiga kalau nggak kita tahan kejadian itu. Keren, Bang. Sukses. Dibuat. Tapi ada nih, Bang, PR-nya, Bang. Yang kasus Nopen sama kasus yang mutilasi itu. Ya, itu. Sedikit, Bang. Apa, Bang, insight-nya, Bang? Kita masih tetap mendalami Oke. gitu ya. Itu kan kejadian sudah Lama cukup ya? lama, Beberapa tapi Kapolres itu tidak henti. Penyelidikan tidak akan pernah henti gitu ya. Terus kami melakukan pengumpulan barang-barang bukti dan sebagainya. Termasuk yang terakhir ya, yang dengan ada kaitannya dengan warga negara asing dan sebagainya. Ya, Itu ya, juga kita sedang kurasi terus dengan Ya. pihak kedutaan dan sebagainya gitu ya. Ya, tapi tentunya kita ada proses. Jangan sampai kita harus melakukan upaya hukum penangkapan menetapkan tersangka terhadap orang yang salah. Itu yang dikhawatirkan. Prinsipnya dirasa gitu, lebih baik melepas satu gitu ya. Satu orang, itu gini, ibaratnya 1000 orang yang kita tangkap itu gitu. Kalau salah kan bahaya. Daripada menangkap orang yang salah. Wah, iya.
Lebih baik kita melepas daripada kita menangkap orang yang salah. Sehingga alat ukurnya adalah apakah alat bukti yang kita punya itu benar, Memenuhi unsur apa tidak untuk iya, menetapkan orang dan itu sebagai nyambung. Iya. Gitu. Kalau kita main salah nggak, oh ini sesuatu mirip kesaksian yang gini, semua kan banyak gitu ya. Kalau kita tetapkan tersangka ternyata salah orang, Iya. Dan polisi tidak, itu menjadi sebuah karena sekarang polisi tidak mengejar tidak mengejar ya pengakuan, pasti kan? ya Iya. kita tidak mengejar pengakuan Dari tentunya pembuktian, gitu. Ya gitulah Bang. kurang lebih. Jadi ngomongin soal kerjaan, Bang. Heeh. Kerjaan Abang dari Senin, Sabtu, bahkan Minggu ngurusin COVID, ngurusin vaksin. Terus kalau hari liburnya kapan, Bang? Sama keluarga, sama Mbak, Bang? Saya Olahraganya apa, Bang? Masih main jeep? selalu Jeep masih? bilang hobi saya kerja kan. Hobi, Bang. Hobi kerja. Saya bilang sama anggota saya, yuk kita jadikan menolong sebagai hobi. Ah, Kalau menjadi polisi harus mau menolong, hobinya menolong. Oke. Menolong dalam kategori kami ya bekerja, Iya. gitu. Sehingga saya selama jadi Kapolres rasanya tidak punya hobi yang spesifik. Ah, Olahraga sendiri, paling saya miara burung, Nah, miara itu. ikan, gitu ya. Iya. Memang saya menyalurkan energi itu saya sekedar hobi aja? Hobi atau- lah. Hobi ya? Hobi. Saya dari kecil memang biasa miara ikan. Kan Burung kecil apa, saya Bang? kan. Ya ada parrot, ada yang lucu-lucuan lah kita main yang bisa karena dari saya sejak saya kecil saya itu kan di Medan, di Aceh, di Sampali. Abang aslinya di Promoter. Saya Jawa, saya Purworejo. Purworejo. Tapi kan saya lahirnya di Medan gitu ya, ikut anak kolong lah. Jadi biasanya orang tua saya tuh selalu membelikan binatang tuh dari kecil. Jadi cara mendidik saya untuk tanggung jawab itu dengan ngasih makan burung. Oh, Makan burung, kalau ada sakit kita harus ngobatin, nungguin segala macam gitu. Termasuk kalau ada ayam bertelur kita suruh ngitung berapa ayamnya, jaga jangan sampai hilang. jadi itu makan biar rusak. biar rasa tanggung jawab. melatih Latih ya, tanggung bagi jawab. saya ya, Iya. orang tua saya sudah nggak ada gitu. Didikan Mungkin orang tua itu seperti adalah bagian daripada mengajarkan kasih sayang gitu. Tapi setiap abang pindah tugas, mesti itu burung, ikan. Waktu saya gimana? Kapolres di Sukabumi malah ada domba di rumah saya. Domba? Sepasang. Domba merino ya. Jadi kalau misalnya mau gempa tuh dia bunyi gitu. Saya bangun pasti itu. Kalau ada gempa dia bunyi. Kalau mau ada gempa itu biasanya dia udah berisik tuh. Oh, dia udah ada insting gitu ya? Pasti saya bangun gitu. Ini ada apa nih gitu. Nggak biasanya gitu. Gitu. Pasti biasanya adalah gitu. Apa Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Miara binatang. Paling saya di rumah nanam-nanam, nyangkul-nyangkul, bercocok tanam, nanam bunga, nanam apa gitu. Karena saya ingin ketika weekend, saatnya anggota libur ya libur. Iya, iya. Dia bisa balance sama keluarganya gitu. Berarti di balik kerja keras setiap hari, abang juga bisa family banget ya? Iya, Family iya. man ya? Makanya quality time itu adalah di saat kita Minggu atau Sabtu atau Minggu ngajak anak main dan sebagainya, yaitu satu minggu. Olahraga? Ya paling sepeda, lari, atau kadang-kadang saya lari dari rumah ke kantor gitu. Kadang pulang saya pakai seli, karena saya pulang naik sepeda Itu ada lipat sepeda komputer. juga tuh? Ada ya makanya. Biasanya saya kalau pulang, kalau memang pas lagi tidak ada kegiatan yang padat gitu, Iya. naik sepeda, saya pulang naik sepeda seli itu, sepeda lipat sampai kantor, ke Seperti rumah gitu, nyari keringet gitu ya. Intinya kan kalau refreshing itu kan gimana cara kita menyenangi ya. Iya. Nggak harus juga hobi yang jauh-jauh kok. Saya merah burung udah seneng kok. Nguras akuarium biasanya saya masuk sendiri ke akuarium. Oh, gitu. Kan banyak ada Ya ajudan nungguin semua, saya di dalam akuarium ngelap-ngelap gitu aja. Ya itu nikmati di situ. Kalau hobi nyuruh orang kan bukan hobi namanya. Iya, iya, yang nggak ngerasain ya? Ya nggak ngerasain dong, lihat itu kecilnya, oh ini ikannya dari gini, ada ini gitu, oh besarnya begini, seneng gitu. Terus nge-jeep masih? Ya kadang lah renang, olahraga biasa, ya. Karena aku punya koleksi jeep juga. Kalau koleksi jeep sih enggak sih, saya nggak ngoleksi jeep lah, tapi ya Masih suka tuh? Masih sekali-kali itu? enggak, Sama sekali? enggak. Saya Nggak ada tidak. waktu nih? Ya intinya saya kalau otomotif tuh nggak terlalu ini. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Saya lebih senang pada yang orang membutuhkan seni ya. Miara tuh kan binatang kan Betul, butuh betul. seni. Ada seni sendiri ya? Kalau satu saya kecil kan saya berkuda ya. Saya Berkuda, dilatih sama bapak saya itu berkuda. Jadi kuda itu kan kalau namanya kita mengendalikan. Waktu di mana, Bang? Waktu saya di Bandung ya. Di Bandung? SD saya di Bandung. Ada Pak Ade. Bapak dulu di Pak Polri? Ade saya dulu cavalry.
Dulu Oh, saya TNI. di situ gitu, main Abang kuda dibilang gitu. anak kolong tuh karena Bapak dulu di Ya, TNI. dulu sekolah di apa? Ini saya kan di Turangga situ tuh, di Sesko TNI itu. Jadi namanya mengendalikan orang apa binatang tuh kan, kadang kalau tarik kiri kan di kanan sendiri bisa. Kan emosi sendiri. Iya, Kadang iya. kan tarik kanan dia ini, kita suruh cepet, kadang dia lambat. Kita Ah. suruh lari, dia jalan gitu. Jadi mengendalikan. Kalau kan beda kalau mobil ya. Iya, Kalau kalau digas, motor digas ya jalan. Iya, direm ya berarti. Direm berhenti. Kalau binatang kan tidak. Iya. Itu kan butuh semakin emosi, Ah. itu semakin nggak nyambung sama binatangnya. So berapa kali jatuh sini setengah biru SD saya itu. Karena itu jadi mengendalikan itu tuh butuh. SD udah nunggang kuda ya? Saya udah nunggang kuda, udah lewat, udah loncat-loncat lah pada saat Iya. itu ya. Jadi apa ya, seninya itu kenapa saya senang dengan yang binatang itu karena sesayang-sayang kita pun kalau kita salah cara salah itu salah juga. Tapi didikan Bapak keras ya? Ya, tapi kan ya terarah lah. Terarah. Tapi di keluarga kok jadi anggota, jadi Polri semua? Itu kan kakak abang? Enggak lah, kakak saya yang pertama dokter. Iya. Sempat jadi kepala dinas kesehatan di Jakarta Barat. Tadi saya lulusan ITB di farmasi. Oke. Saya juga dulu tamat SMA juga pengen insinyur, pengennya. Pengennya. Terus kenapa jadi ikutin Bang Pur Ya. ini, Sambodo? Waktu itu kan situasinya saya udah di Magelang, udah di Akmil. Oh, Juli itu 295 ya, saya tamat SMA tahun 95. Pertengahan Juli saya udah di Magelang, kepala sudah dibotakin. 1 Agustus sudah pembukaan. lah emang Pengumuman abang, UMPTN memang itu. abang memang pengen masuk Akpol waktu itu. Semua sekolah saya daftar. Sampai sekolah pilot pun saya daftar. Setan saya daftar. Semua saya daftar. Beberapa lulus, UMPTN juga saya lulus gitu. Mana aja yang abang lulus? Waktu yang, tapi rata sampai ini ya, masih tahap pendaftaran Iya. ya. Seingat saya UMPTN saya lulus kok. Saya waktu itu daftar UMPTN itu di planologi ITB. ITB. Planologi Nggak ITB. diambil? Kan saya bilang, saya udah di Magelang. Kalau saya keluar, saya suruh bayar loh. Mundurin diri. Iya. Ya, tapi waktu itu dikasih pilihan sih sama Daniel, kan kita udah nggak boleh nerima surat, udah nggak boleh nerima, sudah putus hubungan lah dengan sama keluarga ya? sama keluarga gitu. Jadi kita cuma ketemu sama Daniel waktu itu kan, saya cerita, Pak saya pengen kuliah aja lah gitu ya. Ya dikasih gambaran ya sudah lah, mungkin ini ya menjalani takdir kamu, jadi polisi ya udah. Abang di keluarga paling kecil? Nomor 3 saya. Nomor 3. Di bawah abang masih ada? Ada satu di farmasi ya pekerjaannya ya. Oh gitu. Gitu. Bang, abang 1,5 tahun ya? Di Kota Bogor? Ya, kurang lebih ya. Apa bang pendapat abang tentang Kota Bogor ini? Kota Bogor ini, gini, cara pandang saya terhadap Kota Bogor ini menentukan kebijakan saya terkait kebijakan-kebijakan Harkamtipmas. Oke. Bogor ini maju ya. Zaman saya dulu sekolah, Letnan 1, saya di Megamendung, sekolah reserse. Oh, reserse. Betul. Saya tuh kalau misalnya pesiar itu naik angkot, turun di Jambu 2. Iya. Yang dekat rumah saya gitu. Atau aduh masih ada Internusa Iya, gitu ya. Internusa dulu. Berapa kali saya sekolah tuh turun gitu. Saya lihat dari Bogor yang seperti itu pada saat itu ya, nggak terlalu ramai. Sekarang dengan jalan yang kapten saya pernah nangkep orang lah, daerah-daerah Tanah Sereal gitu. Itu juga masih jalan biasa. Tahun berapa Sekarang, itu, waduh tahun berapa ya? 90-an. Tahun 2010. 2010. Saya saat itu udah nangkep ada tersangka di daerah Tanah Sereal itu. Itu kan jalannya masih begitu. Iya. Sekarang ada jalan flyover, ada bor, Iya, ada iya, segala iya, macam, pintu tolnya banyak banget gitu. Iya. Jadi artinya memang Bogor ini perkembangannya sangat cepat. Iya. Masyarakatnya juga sudah mulai peralihan nih, udah mulai ke masyarakat yang lebih modern gitu ya. Nah, cuma kan kita harus jaga, pasti ada, kita tidak berharap adanya orang kaget, masyarakat yang shock gitu. Dari peradabannya Iya. masih ini ya, masih tradisional, tiba-tiba kaget dengan pembangunan gitu. Apalagi dekat sekali sama ibu kota gitu. Nah, sehingga saya tetap berharap bahwa Kota Bogor tetap dia maju, kotanya beradab manusianya. Ya beradab manusianya itu kenapa saya kekerasan tuh menjadi ini kami, karena itu fear of crime-nya itu sangat terasa. Kekerasan itu kalau tidak bisa kita kendalikan itu menakutkan. Nah, saya ingin Kota Bogor ini bisa nyaman, hidup nyaman. Ibu-ibu ke pasar dia aman, malam juga itu aman. Orang jualan rokok tengah malam aman, tukang parkir juga aman, semua aman. Gitu.
Nah, memang kembali ketika masyarakatnya di Kota Bogor ini, kami ini kan mengurus dampak pembangunan. Iya. Mau tidak mau ya. Iya. Jadi residu pembangunan itu kami yang ngurus. Mungkin ada kejahatan, Iya. ada macam-macam gitu ya. Konflik mungkin dan sosial, sebagainya, dampak sosial itu kami. Social cost itu harus kami hadapi ya dengan berbagai konsep kepemolisian kami laksanakan. Dengan berbagai program ini. Ya, dengan berbagai program ada ya macam-macam ya. Kita buat program untuk anak dan wanita, untuk kejahatan tawuran, ada untuk polisi penolong jalan raya, ada patroli sahabat warga dan segala macam itu udah mulai masuk ke ujung-ujung itu. Terakhir Bang, masih ada waktu dengan Ibu kan? Jalan kemana? Gitu. Kemarin ketemunya malah olahraga sama Ibu. Ya, dulu itu masih mending loh. Kalau dulu itu tidur di kantor loh. Waktu kapan? Waktu saya di Gambir, Ah, atau saya Jakarta Pusat, Iya. itu biasa anak sama istri saya tinggalkan. itu mainnya di kantor. Karena Abang jarang pulang. Karena kita nggak bisa pulang. Senin Jagain istana. sampai Jumat biasanya demo. Iya. Sabtu biasanya ada sepak bola di Senayan. Iya, itu langsung Minggu biasanya ada konser musik. Terus kapan pulangnya gitu. Jadi tapi tetap saya manfaatkan. Ternyata nyaman kok. di Bogor masih bisa, tapi kalau masih bisa, bisa, dong. bisa lah. Masih banyak Kalau waktu lah ya. kita masih bisa. Malam kita masih bisa nemenin anak belajar, main, bercanda. masih Meskipun di sana ada Pak Jokowi ya. nggak ada masalah Nggak lah. ada masalah. Tetap kan kita bisa ngatur ritme pekerjaan kita. Ritme pekerjaan. Yang penting kan itu kan tinggal mau atau tidak aja lah. Siap. Saya pikir gitu ya. Iya, Dan mereka juga tahu lah bukti kecintaan kita kan dengan bekerja. kerja. Kalau kita malas-malasan justru namanya nggak cinta keluarga dong. Iya. Loh ya iyalah Iya, sudah kan ini kan bukan lagi pacaran kita. Iya, benar. Ya Mau nggak udah. mau harus dan anak kita juga akhirnya juga dia akan mengerti. Iya, harus paham Dia harus paham. Karena dia main ke kantor kok main-main, ruang kantor bapaknya menunggu gitu. Dia happy juga main-main di kantor seperti zaman saya kecil dulu gitu. Terima kasih Komisaris Besar Ya. Susatyo Purnomo Condro, Kapolresta Bogor Kota, atas waktunya Bang. Tribuners, itu tadi ngobrol singkat kita dengan ujung tombak pengamanan di Kota Bogor, Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro. Tetap jaga kesehatan, lakukan prokes. Saya Widi Henaldi, pamit undur diri. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama.